Oke. Record. Oke. Oke, saya ulang ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini, pertemuan kedua, kita akan membahas berlanjut dari pertemuan pertama, yaitu mengenai penyusunan dari bab 1 ya. Oke, nanti di bab 2 ini, kita akan mencoba untuk menyampaikan cara-caranya bagaimana menyusun bab 2 seperti apa gitu ya. Kalau dari kerja praktek itu bab 2 bukan landasan teori ya. Tapi bab 2 itu lebih banyak ke deskripsi dari perusahaan ya. Ke deskripsi perusahaan. Jadi mohon maaf ini tulisannya deskripsi perusahaan. Jadi yang Anda tulis itu adalah mengenai tempat di mana Anda bekerja. Gitu ya. Yang pertama Anda jelaskan dari secara umum. Jadi maksudnya misalkan perusahaannya itu profilnya seperti apa gitu ya. Ini profil. Jadi profil perusahaan itu seperti apa? Misalkan perusahaan bidang bisnisnya apa gitu ya. Bidang bisnis. Bidang bisnisnya produknya apa? Kemudian perusahaannya itu sudah berapa lama? Nah, yang terpenting adalah yaitu kebijakan. Ini sangat utama. Kebijakan. Jadi kebijakan yang selama perusahaan ambil untuk berkaitan dengan di mana kajian atau di mana tempat Anda melakukan penelitian atau melakukan kerja praktek, ini penting banget kebijakan. Jadi kebijakan apa yang diambil oleh perusahaan itu untuk mengambil keputusan dari proses Anda di mana tempat Anda bekerja, di tempat Anda kerja praktek, gitu ya. Ini penting. Tapi kalau untuk seperti Agung nanti tulis kebijakan perusahaan saja, tidak usah menyebutkan perusahaannya. Ya, jadi kebijakan perusahaan. Karena Anda sudah menyebutkan di situ perusahaan tertentu gitu kan, letaknya di situ sudah. Nah itu di ini aja, jangan dimunculkan aja, tapi tulisan kebijakan. Tapi kalau misalkan kebijakannya sifatnya internal, nanti kita coba nanti saya lihat dulu ya, Agung nanti seberapa bisa memungkinkan gitu dapatnya. Tapi masih bisa, tentu bisa. Nah, cuman caranya aja Agung harus penyampaiannya sesuai dengan publikasi itu yang paling penting. Nah ini kebijakan. Jadi gimana Agung? Contohnya apa gitu Pak? Contoh kebijakan misalnya. Misalkan contoh, Kebijakan. kalau Ya. salah satu perusahaan yang di mana tempat Anda bekerja kan masalah otomotif ya. Nah nanti di situ di Ya. otomotif itu ada kajian Agung itu mengenai line balancing atau keseimbangan lintasan. Salah satu kebijakannya tuh misalkan bahwa kompon itu beli jikalau hanya dibeli maksimalnya setiap bulannya sekian gitu. Misalkan hanya Oh iya, sekian. iya, siap. Kebijakannya misalkan kompon atau apa dalam mesin tertentu atau spare part tertentu, misalkan hanya bisa kita menyediakannya seminggu itu hanya 5. Nah nanti Agung itu yang menyesuaikan yang 5 itu. Nggak bisa mencari apa namanya yang nantinya akan solusinya menyelesaikannya itu lebih dari 5, tidak boleh. Udah 5 aja cukup karena sesuai dengan perusahaan. Karena kebijakan itu lebih prioritas dibandingkan solusi yang kita punya secara ilmiah, gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, oke, untuk yang kebetulan di sini yang hadir itu ada dari Dame ya. Kalau untuk Dame di pertemuan kedua itu hanya cuman menyusun pedoman ya. Kalau untuk Dame itu lebih banyak menyusun pedomannya saja. Jadi misalkan pedomannya di situ menerangkan bahwa waktu dulu di sensus tahun 2009 itu pada saat bikin ya,
itu apa saja gitu, apa saja di situ disusun apa saja. Nah setelah 2000 ini aja cuman menyusun aja. Kemudian kebijakannya apa saja. Nah, ini kebijakannya apa? Jadi kebijakan yang waktu itu direncanakan itu apa saja. Jangan dulu sampai kenapa kok kebijakannya seperti itu, jangan dulu. Jadi karena ini hanya semacam kayak menyusun kita mengenali perusahaan. Jadi istilahnya kita mengenali perusahaan. Kalau di bab 2 itu ya. Bab 2 itu adalah mengenali perusahaan. Kita mengenali perusahaan secara objektif. Jadi tidak kita berpikir yang macam-macam, tapi kita hanya berpikir perusahaan kita mengenal lebih dekat gitu. Oh, perusahaan tuh maunya seperti itu gitu. Jadi lebih banyak bagaimana perusahaan itu maunya seperti apa, kebijakan seperti apa, kondisinya seperti apa. Gitu ya. Kalau di bab 1 itu kan kita menerangkan urutan dari kita proses pencarian masalah. Sampai kita menetapkan perumusan untuk sementara. Karena nanti di bab 3, bab 4 bisa saja bab 1 berubah. Karena apa? Karena melihat dari situasinya ya. Jadi untuk sementara di bab 1 ada kan namanya formulasi masalah, kemudian formulasi masalah perumusan masalah itu bisa berubah. Karena sementara waktu, tetapi itu bisa aja tetap karena apa yang saya arahkan itu sebetulnya sudah mengarah pasti nggak akan jauh lebih daripada itu. Kecuali kalau nanti di tengah jalan pada saat di bab 3, bab 4 ada namanya misalkan datanya tidak bisa kita koleksi karena masalah kerahasiaan. Atau misalkan datanya itu tidak bisa kita ukur karena membutuhkan waktu yang cukup lama, misalkan 1 tahun, 2 tahun. Atau datanya itu tidak bisa kita kita bisa dapatkan karena data itu tidak terdokumentasikan. Karena diusahakan bahwa asumsi itu seminimal mungkin. Kalau asumsi memang sebanyak mungkin berarti artinya itu ada masalah. Kalau asumsi ini seminim mungkin. Kalau misalkan kita tidak bisa sampai dapat banyak ya sudah nggak apa-apa gitu kan karena yang paling terpenting di dalam kerja praktek itu adalah kita bisa terjun langsung di dunia lapangan dan kita ikut terlibat mengerjakan sesuatu di lapangan dan di sana apa yang bisa didapat bukan mencari solusi gitu. Karena kerja praktek itu kita tidak sampai mencari solusi, tapi kita terjun ke lapangan, kita mengerjakan di lapangan dan kita bisa mendapatkan masalah yang sebenarnya apa. Hanya 3 poin. Ya. Terjun ke lapangan, kemudian kita terlibat dalam kerja, terlibat pekerjaan, kemudian yang ketiga adalah masalah kita bisa dapatkan yang sebenarnya. Dah, gitu. Berbeda dengan kerja praktek. Kalau kerja praktek itu ini sudah tidak usah ini lagi, nggak usah kita kupas lagi, tapi lanjut langsung ke TA. Gitu. Nah selama ini yang saya dapatkan banyak sekali mahasiswa itu dari TA itu balik lagi ke sini. Karena apa? Karena di sininya nggak matang di sininya. Sehingga dari ini balik lagi ke sini. Kalau misalkan Anda sekarang posisinya waktunya kita manfaatkan ini secara matang, maka insya Allah kesininya akan lancar. Jadi tidak usah berpikir lagi tinggal ini kita udah punya masalah di sini gitu. Karena setiap dosen mungkin dengan cara yang berbeda-beda ya. Tetapi yang paling terpenting dengan cara saya adalah setiap step by step itu benar-benar kita sesuai dengan pencapaian yang nantinya akan jauh lebih matang. Halo, Pak. Gimana? Pak, ini teh kan dame kan maaf Pak motong ya. Jadi yang si sensus penduduk yang online-nya itu kan 11% ya. Sementara ini sensus penduduk yang 2020 yang SP ini proses nih. Nah, dame itu menemukan masalahnya di petugas, sudah ada beberapa. Terus di dokumennya ini baru di-input nih sekarang gitu.
Sementara kalau yang diganti judulnya bisa kan Pak? Kalau judul itu boleh diganti, nggak apa-apa. Yang terpenting apa yang sudah Anda Oh, kerjakan jangan iya, sia-sia. Karena bisa aja judul berubah itu karena siap. berubah itu karena memang disesuaikan dengan permasalahan yang memang Damai bisa kekuasai. Justru jangan memaksakan kita dengan judul yang saya berikan, tapi Damai masih bingung. Lebih suka dengan Damai mengambil inisiatif punya judul yang kira-kira Damai bisa kuasai. Karena saya tidak suka memaksakan. Tetapi walaupun itu, tapi harus dalam istilahnya jangan terlalu tidak nyambung gitu. Selama itu memang judul itu kan sebetulnya mah cara-cara di mana supaya bisa menyampaikan Iya, Pak. orang bisa ngerti gitu ya. Nggak apa-apa, Damai, lanjut. Oke, tidak apa. Terus Siap. untuk Bapak lanjutin aja. terus untuk yang tadi kembali yang ke sini ya, Damai itu hanya di pedoman aja ya, Damai. Susun aja. Pedoman di situ kalau bisa kalau sudah ada soft copy tinggal copy paste aja. Disesuaikan dengan persoalan yang ada, ya. Kemudian nanti kalau misalkan di situ Iya, Pak ya. tidak ada soft copy diketik ulang gitu ya. Oke. Terus nah, oke, terus kemudian yang untuk yang jadi bab 2 ya, bagaimana cara penyusunannya? Kan di situ gini. Penyusunannya ini kan kalau bab 2 ya, bab 2 itu kan ada beberapa poin-poin ya. Di sini kan bab 2. Ini kan bab 2 ya. Bab 2 itu kan ada beberapa poin. Misalkan pada saat pertama itu mengenai profil perusahaan. Itu buat Anda cukup hanya 3 aja. 3 alinea. Gak usah banyak-banyak, 3 alinea. Ya, itu 3 alinea. Alinea pertama ya, itu alinea pertama. Nah, ini di sini ya. Oh, di sini nggak bisa. Oke, di sini. Ini bab 3. Bab 2, maaf. Bab 2. Jadi saya menerangkan bab 2 dulu ya. Nanti bab 1 kan sebagian saya udah kelihatan sudah oke ya. Bab 1 teman-teman yang sudah menyelesaikannya. Nah, bab 2 itu ya 21 itu mengenai profil perusahaan. Yang tadi saya terangkan ya, profil perusahaan itu di sini mengenai ini ya, produknya apa. Jadi alinea pertama adalah produk. Yang kedua adalah bisnis prosesnya. Alinea ya, ini tuh alinea. Kemudian yang ketiga itu adalah kita tempat yang kita kaji, tempat kita kerja praktek itu apa? Tempat di perusahaan itu misalkan saya ditempatkan kerja praktek itu di bagian departemen produksi apa? Di bagian departemen penginputan, di bagian departemen survei. Nah, itu terangkan. Cukup 3 alinea, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, kemudian di dua ini kan 21. 22 Anda sebutkan tulisan judulnya kebijakan. Kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan perusahaan itu boleh 2 alinea saja. Yang pertama kebijakan perusahaan. Misalkan kebijakan perusahaan bahwa harus mencapai target jumlah produk yang kita hasil dari produksi itu sekian ribu dalam sebulan. Atau kebijakan misalkan target bahwa ini harus diinput bulan Oktober selesai misalkan ya. Yang terutama untuk yang kerjanya di input ya. Itu selesai. Kemudian di sini kebijakan di tempat Anda kerja praktek. Kebijakannya apa? Misalkan kebijakannya itu setelah Oktober ini kebijakannya itu ternyata inputnya tidak cukup di kantor saja tapi harus ke lapangan. Terus kebijakan misalkan di tempat perakitan itu kebijakan dari perusahaan itu harus sekian ribu, misalkan 5.000 per tahun produksi. Tapi di kebijakan assembling misalkan kebijakannya harus meminimasi biaya
sampai sekian. Kalau bisa menyebutkan angka-angkanya, menyebutkan angka dan menyebutkan waktu. Ini penting banget. Ada angka, ada waktu. Angka misalkan katakanlah tadi sebutkan angkanya harus minimal harus mengurangi dari sekian ratus juta menjadi 200 juta misalkan. Ini mengurangin. Kalau waktu misalkan asalnya waktu kita target Oktober harus selesai dalam waktu September akhir misalkan. Gitu ya. Jadi itu kebijakannya benar-benar terukur gitu. Jadi jangan terlalu banyak menjelaskan sesuatu yang ini. Pokoknya ada ukuran waktu, angka itu penting. Waktu dan angka dan biaya. Waktu, angka, biaya. Itu aja. Ada waktu, ada waktu, biaya, kemudian angka. Ini tiga ini penting. Gitu ya. Karena semuanya adalah diukur dari sini. Gitu. Anda tidak terlalu banyak di sini di Alinea tidak terlalu banyak Anda menjelaskan macam-macam, tetapi Anda sudah menyebutkan ini saja sudah mewakili tulisan bermacam-macam ini. Ya, gitu. Karena biasanya nanti di seminar itu suka ditanya sebenarnya seberapa jauh sih Anda terjun ke situ, apakah memang misalkan katakanlah kebijakan di situ harus Anda survei lapangan, apakah memang Anda di lapangan? Oh enggak Pak, memang saya enggak di lapangan, tapi saya bekerja di situ. Wah, udah, jawabannya kan sudah mantap gitu. Anda tidak usah terlalu banyak bicara, menyebutkan angka ini aja sudah meyakini bahwa memang si penguji di seminar itu dia bisa meyakinkan bahwa memang bahwa masalah itu sudah dalam genggaman Anda gitu ya. Karena begini sebetulnya orang yang menguji di seminar ataupun orang yang menyarankan di seminar itu sebenarnya tidak tahu banyak, tidak tahu persis masalah yang sebenarnya sebetulnya ya. Ini sebuah trik ya. Tetapi yang paling terpenting adalah Anda percaya diri dulu menyampaikan bahwa permasalahan itu seperti apa. Itu percaya dulu karena sebetulnya memang yang tahu persis itu kan yang Anda sendiri kan. Nah, nanti di mana kalau misalkan Anda nggak bisa memberikan pertanyaan, kebetulan memang waktunya tidak sempat gitu kan, Anda katakan bisa membutuhkan waktu lagi untuk bisa mencari sesuai dengan yang kita pelajari di lapangan gitu ya. Oke. Nah, kembali ke situ, jadi intinya tidak perlu Anda tahu solusinya, tapi Anda sudah mengenal lebih dalam permasalahannya, itu sudah cukup kerja praktek. Nah, tidak usah dipikirkan, tapi kan nanti solusinya bagaimana. Biasanya itu kalau Anda sudah mengenal persis masalah yang sebenarnya di kerja praktek, itu nanti mudah untuk nanti menyelesaikan masalahnya. Lebih mudahnya apa? Karena kita sudah mengenal. Gitu. Itu hukum alam. Kalau misalkan Anda tidak mengenal masalah, kemudian Anda tidak mengobati masalah itu karena sebetulnya bukan masalah, pada akhirnya itu bukan solusi akhirnya. Gitu ya. Nah, karena memang di di kerja praktek saya itu memang semua diarahkan itu nanti kerja ke tugas akhirnya itu jauh lebih mudah. Gitu. Dan itu bisa dilanjut dilanjut judulnya dari kerja praktek. Supaya apa? Supaya kerjanya nggak dua kali gitu istilahnya. Kerjanya tuh nggak dua kali. Gitu ya kalau rencana saya. Nah, tapi kalau misalkan seperti Agung karena sudah bekerja di sana dan memungkinkan dalam 1 tahun ke depan tidak ada putus kontrak atau tidak ada masalah, itu akan lebih mudah cepat menyelesaikan. Tidak usah menyusun dalam 1 tahun misalkan. Anda menyusun di kerja praktek dan Anda 6 bulan juga sudah selesai. Cuman hanya Anda cuman mengikuti kuliah aja sebenarnya sudah bisa selesai gitu ya. Nah, kemudian untuk misalkan Dame karena tidak bekerja di sana, kemudian ada waktu tertentu. Nah, nanti Dame sampaikan saja ke pihak lapangan itu nanti kalau misalkan judul ini ke depannya nanti saya dijadikan tugas akhir, kira-kira apa ya saja yang bisa kami bantu gitu ya. Karena seolah-olah seperti kita melayani ya. Jangan kita seperti mencari
Jadi istilahnya malah kalau kita punya sesuatu tapi tidak ada feedback itu kan nggak enak ya. Kalau saya mencoba untuk menanamkan kalau perusahaan sudah berjasa kepada kita, apa sih yang kita bisa. Tetapi dari saya lihat Dame sudah melibatkan langsung di sana menginput segala macam itu sudah bagus. Jadi tinggal nanti masalah nanti kalau misalkan sudah selesai kerja praktek, kemudian nanti kalau kita butuh lagi apakah boleh tidak kalau kita datang lagi ke sana. Gitu. Dan atau misalkan ada teman yang masih di sana, ya itu masih bisa caranya bagaimana lah bisa dibuat ini. Itu kan saya rasa kalau untuk perusahaan pemerintah itu jauh lebih mudah seperti itu karena perusahaan pemerintah itu semua melayani rakyatnya gitu. Berbeda dengan swasta. Kalau swasta ada namanya surat ditolak, ada namanya kita masuk susah kayak gitu. Oke, dari sini itu bab 2 ya. Nah, saya coba nanti mengupas ke bab 1. Bab 1 dan bab 2 sebetulnya harus ada hubungan. Tidak boleh tidak nyambung. Kenapa? Nah, kenapa tidak boleh nyambung? Nanti tidak akan terbentuk dari susunan yang susunan kalau saya katakan yang rigid. Yang rigid itu benar susunan yang memiliki benang merahnya gitu. Nah, caranya bagaimana untuk menyusun dari bab 1 dan bab 2 punya rangkaian adalah yang di sini di bab 1 ya, menyusun ini kan bab 1. Ini bab 1, kemudian ini ke bab 2 ya. Cara menyusunnya apa? Di alinea yang pertama ini, kan Anda menerangkan perusahaan. Di sini kan ada 5 alinea ya. Di bab 1, 5 alinea. Yang ini, Anda susun ke sini ke bab 2. Ini cerita awalnya, ini cerita akhirnya. Gitu ya. Jadi nanti ada serangkaian, ini cerita awalnya. Jangan diceritakan semuanya di sini, nanti ceritakan di bab 2. Nah, kemudian di sini ada beberapa alinea yang di sini sesuai dengan susunannya. Yang ini kesinikan aja. Di sini jangan terlalu banyak bicara, tapi di sini mengupas lebih dalamnya gitu. Nah, itu akan kelihatan bahwa ada hubungannya. Gitu ya. Kalau di sini saya menceritakan A dan B, tapi karena C nggak bisa ya udah di sini A-nya, di sini B-nya. Gitu ya. Nah, itu caranya supaya ada susunannya. Tetapi dalam bentuk yang ini dalam bentuk masalah. Kalau yang ini dalam bentuk perusahaan, yang ini dalam bentuk masalah. Ya. Jadi ada semacam hubungannya. Nah, saya lihat di situ sebetulnya kayak beberapa teman kita itu dari 7 orang itu sudah saya baru terima nih yang ke-8 itu semua sudah ada di sini. Jadi tinggal melanjutkan aja ceritanya gitu ya. Di satu ke satu lagi ceritanya. Nah, kalau masalah kebijakan, yang di sini juga ada kan kebijakan, ke sini kan lagi aja. Jangan menggunakan kata-kata yang sama, tapi menggunakan kata-kata pengembang. Jadi misalkan contoh, di situ disebutkan kebijakan perusahaan adalah perakitannya harus selesai dalam 1 tahun. Di sini dalam 1 tahunnya adalah 5.000 gitu. Gitu ya. Jadi ada semacam rangkaian cerita yang tidak terputus dari sini ke sini. Dengan caranya ya itu. Caranya cerita yang ini jangan semuanya ke ini. Oke. Kemudian kalau biasanya kalau memang biasanya yang paling mudah itu begitu ya. Yang di sini ada susunan perumusan masalah. Kan kalau di bab 2 bab 3 kebijakan, kemudian di sini ada bab 2 3 tempat kerja praktek kan. Tempat kerja praktek itu di situ berapa lama? Berapa lama? 3 bulan misalkan kerja prakteknya. Nah, di sini di perumusan masalah di-dropkan aja ke sini. Dengan caranya apa? Misalkan di sini dirumuskan bahwa yang tempat kerja praktek yang kami jalankan itu, misalkan di sini ya, itu adalah merumuskan bahwa harus ada keseimbangan lintasan antara produk ini dengan ini. Nah, nanti tepat di sini departemen ini yang istilahnya yang mengerjakan untuk ini, mengerjakan untuk perakitan yang ini. Gitu. Jadi
Jadi gimana caranya? Pokoknya supaya ada rangkaian aja sini. Biasanya dengan meneruskan. Oke, terus itu semacam kayak benang merahnya ya. Benang merah antara bab 1 bab 2. Nah, lalu untuk yang di bab 1 coba diupayakan disusun aja kayak walaupun begini, walaupun lembar pengesahan, kemudian lembar tanda tangan, kan ada lembar pengesahan, ada lembar tanda tangan, itu walaupun tidak penting ya, tapi di bab 1 coba susun. Kenapa disusun? Nanti biasanya setelah Anda selesai, ini lama di sini bikinnya, gimana caranya, nanya-nanya. Nah sekarang coba disusun secara paralel, bahwa kan di bab 1 itu ada lembar pengesahan, lembar apa itu ya. Nah itu disusun aja nanti di bab 1 semua ya. Nanti untuk pada saat pelaporan dibuat bab 1 dan bab 2 itu jangan terpisah ya dalam satu file. Nanti supaya gampang melihat itunya, melihat susunan kata per katanya dari bab 1 ke bab 2 gitu. Jadi kalau ada yang dibuatkan bab 1 khusus, bab 2 khusus gitu. Kalau nanti dibuka-buka masing-masing nanti tidak ada rangkaian ceritanya gitu. Kalau dibuat susunannya mulai dari lembar pengesahan, kemudian apa semua mulai sekarang disusun bab 1, bab 2 kelihatan ceritanya sudah gitu ya. Oke, jadi untuk di bab 2 saya coba target paling maksimal 2 minggu selesai. Karena nanti kita penyusunan kan gini, ada namanya tuh penyusunan ya, penyusunan. Kemudian ada lagi namanya tuh editing. Editing itu kita nanti ada trik-trik tertentu nanti saya kasih tahu ya. Jadi sekarang Anda mencoba penyusunan, jangan dulu berpikir salah kata-kata, jangan itu susun aja semuanya. Bab 1, bab 2, kemudian nanti berlanjut 2 minggu kemudian kita pertemuan ketiga, keempat itu nanti ada namanya penyusunan dari bab 3, bab 4, bab 5 nanti itu selesai dalam 2 bulan. Nah, nanti setelah dalam 2 bulan ini nanti di bulan ke 2 bulan setelah 1 minggu kemudian itu namanya editing. Editing itu adalah kita melihat benar-benar menyempurnakan. Gitu ya, ada editing, nanti ada finishing. Jadi sebenarnya tidak seperti mungkin Anda berpikir bahwa bikin menyusun itu ternyata bikinnya sudah sampai sini saja gitu. Jadi sambil jalan enggak. Jadi susunannya harus semua merangkai, misalkan ini dalam susunan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, nanti dari sini nanti edit lagi dari atas dari ke bawah lagi. Sambil kita menguasai. Kemudian baru kita ke finishing. Finishing masing-masing. Oke, itu karena ini punya waktu udah 10 menit lagi. Karena kita cukuplah, gak usah terlalu banyak, 40 menit. Jadi silakan boleh diskusi mengenai seperti Agung bisa ceritakan. Karena di tempat kita bimbingan mencoba bukan hanya saya yang bicara ya, tapi nanti menjelaskan Agung mulai dari merangkaian masalah apa-apa nanti saya review. Silakan Agung ya. 5 menit untuk Agung. Oh, ya, Pak. Mulai dari 0 sampai ini, Pak. Oke. Yang saya kan Pak, ini yang masalah line balancing. Line balancingnya tuh emang kalau misalkan kan saya nyari itu bermasalah apa enggak sih line balancingnya, jadi beban kerjanya antara dua departemen ini. Kalau yang saya rasakan kan kalau nggak ada kendala di departemen yang selanjutnya mah si itu tuh masih bisa tuh handle, masih bisa lancar gitu produksi itu. Cuman karena banyak masalah yang terus-terusan, banyak masalah menumpuk di departemen yang itu, jadi si line balancing produksinya tuh jadi nggak seimbang, jadi nggak kesuplai si produksi itu tuh. Nah, terus diasumsi saya yang di bab 1, saya masukinnya, diasumsikan tidak ada masalah mesin. Jadi gimana Pak? Apa mending saya masukin aja, dihitung sama masalah-masalahnya, apa nggak usah Pak? Enggak, disampaikan aja masalah-masalahnya. Karena nanti pada saat penguji, pada saat di seminar, nanti disusun aja semua masalah. Pokoknya semua dicurahkan masalahnya apa. Karena sering berulang-ulang yang apa-apa.
nggak apa-apa, nanti solusinya jangan dulu dipikirkan solusi, nanti biar solusinya pada saat nanti penguji minta saran, kira-kira kita punya masalah gini, kata si seminar di penguji itu gimana sih caranya kalau kayak gitu, biarlah mereka yang berpikir, karena tugas saya pembimbing di teori di tempat ini adalah mengajak kepada teman-teman yang lagi menyusun kerja praktik itu adalah terlibat langsung dan mendapatkan masalah yang sebenarnya. Kalau menggunakan asumsi kayak gitu kan sebetulnya berarti buat apa juga? Maksudnya tuh hanya cuman mencari apa ya, hal-hal yang indah gitu. Padahal sebenarnya mah punya masalah jauh lebih indah. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan itu, nanti itu solusi baru berpikir nanti di TA. Pokoknya sekarang susun aja masalah sedetail mungkin. Nah kalau asal yang penting mah jangan menyebutkan perusahaannya apa ya tadi, karena perusahaannya apa ya. Sebutin aja kalau bisa semua sebanyak-banyaknya, tapi jangan dispesifikan pada tertentu. Kalau masalah terus berulang-ulang ya sudah nggak apa-apa, selama berapa ulang sih gitu, nggak apa-apa. Jangan diasumsikan, kalau diasumsikan nanti pada saat nanti mengerjakan solusinya nanti asumsi juga kan menyelesaikan masalah. Kalau dari awal juga ada asumsi berarti asumsi. Nah kalau untuk saya pribadi kerja praktik saya tidak memberikan solusi karena kan pembimbing teori itu hanya mengajak ke mahasiswa untuk bisa mendapatkan masalah yang sebenarnya. Oke, jadi contohnya seperti apa? Contoh masalah yang berulang-ulang itu selalu tidak tidak waktunya suka ini. Itu aja Agung dicatat aja ininya waktunya yang selalu bentrok itu selalu tidak, misalkan mesin yang satu yang harusnya mendapatkan produk yang siap proses tapi dapat, nah mulai dari dia menunggu itu berapa lama waktu menunggunya ditulis aja. Ya udah ada ya ada datanya itu Pak, udah ada. Datanya tulis aja misalkan berapa waktu, misalkan 2 jam, 1 jam, 3 jam kalau bisa mah. Tapi kalau untuk data-data itu mah nanti kita masukinnya di bab selanjutnya ya Pak. Kalau misalkan kan ada data waktu menunggu kayak masalah-masalahnya itu ditulisnya, kita masukinnya di bab selanjutnya. Iya, ya di selanjutnya. Di itu aja di bab 4. Ya, siap. Bab 3 kan lebih ke teorinya, teori untuk penelusuran masalah, bab 4. Nanti. Tapi kalau udah ada mah ya sudah berarti bisa mengerjakan bab-bab juga sih sebetulnya. Tetapi karena itu mah di itu aja istilahnya lah, saya cuma nanya aja kalau memang ada ya udah nanti berarti nanti pada saat di bab 4 berarti nanti kan Agung tinggal menyusunnya gitu ya. Oke, ini waktu sudah Pak. Ya sama-sama. Oke, waktu ini kan 10 menit. Nah, sekarang lewat baru 4 detik dari Agung. Lalu silakan Dami, kita punya waktu 5 menit menerangkan apa saja yang udah ada medis. Untuk permasalahan yang di lapangannya mah kan udah ada Pak. Bentar. Harus pindah dulu ke ruangan Pak Irfan. Oh iya boleh. Damai kan udah kemarin kan sama Afifa nyari-nyari masalah di lapangan. Ternyata ada nih beberapa kayak misalkan yang pendatang baru itu tertutup sama yang didatanya, nggak mau didata gitu Pak. Terus sosialisasi yang dari PRT-nya juga nggak ada gitu. Paling itu doang Pak, sama yang pas minta data-data dirinya si penduduk yang lama-lama juga ada juga yang beberapa yang nggak tahu Pak gitu Pak. Nah, yang karena damai itu kan dibatasi dengan yang tahu semua, yang nggak tahu mah kan bukan yang 11% itu. Kalau yang sisanya kan itu, yang sisanya itu Afifah ya. Nah, damai mah sudah aja yang tahu aja. Yang tidak tahu. Afifah jadinya ini Pak, yang UKM. Ya nggak apa-apa dah. Itu kan yang paling terpenting itu damai mengerjakan yang udah tahu aja. Yang tidak tahu mah sudah lupakan.
Misalkan sebutkan Ya udah Dame itu ya. mengerjakan yang 11%. Gitu ya. Terus? Kalau Jadi, Viva jadinya yang UMKM. Jadi Dame gini Dame, tadi jadi maksud saya itu dikasih 5 menit itu bukan Dame menerangkan apa itu, tapi Dame itu seperti kayak presentasi ke saya gitu. Kayak sidang gitu. Maksudnya tuh kayak sidang KP gitu. Jadi biasa aja, jadi hitung-hitung latihan berbicara gitu. Kalau di depan penguji kan beda ya. Kalau di depan saya mah, kalau walaupun salah juga masih bisa kita koreksi. Apa misalkan gini, sebutin aja misalkan Pak, iya selamat siang Pak, saya mau coba menerangkan apa yang kami sudah pekerjakan di sana. Selama ini saya sudah 2 minggu di sana, kemudian mulai dari 2 minggu itu saya mengerjakan ini, kemudian ini. Nah di situ Dame terlibat langsung secara inisiatif bekerja di bagian ini. Nah, setelah di sana ternyata Dame diminta untuk menginput. Dari input, kemudian hasil dari inputan itu ternyata saya banyak mendapatkan suatu gap atau mendapatkan sesuatu masalah yang sebenarnya di sana gitu kan. Nah, masalah yang Dame dapatkan adalah adanya data-data tidak sesuai dengan rencana. Yang pada awal 2019 itu Dame di situ ada keterangan membaca bahwa harus mencapai target 90%. Tetapi pada saat 2000 implementasi sensus ternyata hanya 11% yang didapat, tidak sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua adalah di situ ada perencanaan seperti itu, kemudian mendapatkan yang ini. Tetapi dari semua itu setelah diimplementasikan sensus 2020 ternyata ada hal yang didapat kelebihannya di luar dari rencana, misalkan dapatnya ada data-data lebih detail mengenai kondisi di lapangan itu seperti apa, gitu ya. Oke, tapi nanti nanti ke depannya seperti itu ya. Nanti saya kasih waktu 5 menit setiap mahasiswa bisa menyampaikan dengan cara seperti seolah-olah menyampaikan ke penguji ya. Oke, karena di sini waktunya tinggal 1 menit lagi, itu nanti bisa mati secara otomatis ya. Jadi untuk pertemuan sekarang terima kasih banyak yang sudah hadir, ada Agung Gumelar dan Dame. Kemudian terima kasih, tetap semangat dan lanjut terus gitu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian telusuri kalau memang tidak dapat masalah yang sebenarnya, cari lagi. Kalau memang tidak dapat lagi, langsung konsultasikan ke pembimbing lapangan di sana. Nah, nanti pembimbing